Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Warisan Bayangan. Kisah ini adalah kelanjutan dari kisah di balik rumah tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Udara pagi itu dingin dan sunyi ketika aku, Olil, dan Raka meninggalkan rumah tua. Meski rumah itu sudah kami tinggalkan, bayangan malam-malam penuh teror masih menghantui pikiranku. Lili telah bebas, tapi rasa lega itu bercampur ketegangan. Raka menyalakan rokok, menatap jalan yang masih berkelok dan penuh kabut di pegunungan. Jujur Lil, gue gak tahu gue sanggup menghadapi ini lagi. Tapi kita selamatkan? Tanya Raka. Aku menatap jalan di depan. Pepohonan tinggi bergoyang diterpa angin pagi. Selamat, ya. Tapi rumah tua itu bukan akhir. Aku rasa ada sesuatu yang lebih besar menunggu. Warisan keluarga kita, jawabku. Raka mengangkat alis. Warisan? Lo maksud yang supranatural lagi kan? Tanya Raka. Aku tersenyum tipis meski perutku bergejolak. Ya, dan kita harus menemukannya sebelum orang lain salah menggunakannya, jawabku. Malam pertama setelah meninggalkan rumah tua, ketika kami berhenti di sebuah penginapan kecil, sesuatu aneh terjadi. Di meja kamarku tergeletak selembar surat tanpa nama, tulisan tinta hitam samar. Kau telah membebaskan Lili, tapi kutukan belum selesai. Jika ingin mengakhiri semuanya, pergilah ke Danau Bayangan, tempat semua dimulai. Aku menatap Raka, wajahnya tegang. Danau Bayangan, ini mungkin pusat dari semua energi kutukan keluarga kita, ujarku. Raka menelan ludah. Artinya, kita harus pergi lagi? Tanya Raka. Aku mengangguk, menatap peta kuno yang aku bawa dari rumah tua. Iya, dan kali ini taruhannya lebih besar. Bukan hanya Lili, tapi semua roh yang terperangkap. Di luar jendela, bayangan samar bergerak. Aku menatapnya. Sosok itu familiar, tapi kali ini tidak tersenyum. Anak kecil dengan mata merah menatap kami dan perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin menusuk ke dalam tulang. Itu Lili lagi? Tanya Raka gemetar. Entahlah, tapi dia memberi peringatan, jawabku lirih. Aku tahu perjalanan ini bukan hanya soal mencari warisan, tapi juga menghadapi bayangan yang masih menunggu di luar rumah tua. Kami bersiap. Ransel kami penuh dengan peralatan, senter, buku catatan ayahku, kotak kunci, dan dokumen kuno lainnya. Aku menatap Raka. Kita harus siap menghadapi apapun. Ini baru permulaan, ujarku. Raka mengangguk, wajah tegang tapi mata penuh tekad. Kami keluar dari penginapan. Mobil melaju ke arah pegunungan. Kabut pagi menyelimuti jalan dan bayangan pepohonan bergoyang seolah memberi pertanda bahwa perjalanan ini akan lebih gelap dan berbahaya daripada sebelumnya. Kabut pagi masih tebal ketika mobil kami memasuki jalan setapak pegunungan yang lebih sempit dan sepi. Pepohonan tinggi membentuk kanopi gelap, menahan cahaya matahari dari mencapai tanah. Angin dingin berhembus membawa aroma basah tanah dan daun. Aku menatap peta kuno di tangan, memperhatikan simbol-simbol aneh yang menandai jalur kami. Raka,
memperhatikan ini. Simbol ini muncul beberapa kali di peta. Pasti ada tanda peringatan. Aku berbisik. Raka menggigit bibir, matanya menatap sekeliling dengan waspada. Jujur, gue gak suka ini. Rasanya kayak ada yang mengawasi kita, ujar Raka. Aku menarik napas panjang. Iya, aku juga merasakannya. Tapi kita harus lanjut. Ini satu-satunya cara menemukan pusat kutukan keluarga kita, jawabku. Setelah berjalan beberapa jam, kami menemukan batu besar dengan simbol kuno terukir di permukaannya. Akar pohon menjuntai menutupi sebagian batu, tapi ukiran itu masih jelas terlihat. Aku mencondongkan kepala, memperhatikan simbol itu yang tampak sama seperti di surat ayahku. Ini seperti peringatan. Aku berbisik, merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang. Raka menyentuh batu itu dengan jari gemetar. Lo yakin kita boleh menyentuhnya? Tanyaku. Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Suara bisikan lembut terdengar di antara pepohonan, seakan ada yang berteriak di telinga, tapi tidak bisa ditangkap kata-katanya. Aku menatap Raka. Dengar itu. Ini bukan tempat biasa. Hati-hati, ujarku. Bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Aku menyalakan senter, tapi bayangan itu menghilang begitu cepat, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Ini benar-benar tidak normal, ujar Raka gemetar. Iya, dan simbol ini mungkin kunci menuju gua tersembunyi di peta, ujarku menjawab. Kami melanjutkan perjalanan, mata tetap waspada, langkah hati-hati menembus hutan lebat. Suara daun bergesekan terdengar seperti bisikan panjang, dan bayangan pepohonan tampak hidup mengikuti setiap gerak kami. Kabut pagi mulai menipis saat kami menemukan gua tersembunyi di balik tebing yang ditunjukkan pada peta kuno. Tebing menjulang tinggi, akar-akar pohon menjuntai seperti tali hitam, menambah kesan misterius dan menakutkan. Suara burung hantu terdengar jauh di atas pepohonan, dan udara lembab menyelimuti kami. Aku menyalakan senter. Cahaya menembus kegelapan gua. Di lantai gua terlihat simbol kuno yang sama seperti di batu hutan, menuntun kami lebih dalam. Raka, ini tempat yang dimaksud surat ayahku, ujarku berbisik. Raka menatap ke sekeliling dengan wajah tegang. Serius, gue punya firasat buruk tentang gua ini. Rasanya kayak kita diikuti sesuatu, ujar Raka. Aku menarik napas panjang. Iya, tapi kita harus tetap maju. Ini satu-satunya cara mengungkap rahasia keluarga, jawabku. Di sisi lain, tiba-tiba dari ujung gua muncul bayangan anak kecil dengan mata merah berdiri di atas batu tinggi. Rambut panjangnya bergerak pelan oleh angin. Wajahnya setengah cantik, setengah rusak, seperti dalam kenangan rumah tua. Kalian telah menemukan jejak, tapi apakah kalian siap menghadapi yang terkubur? Bisik wanita tersebut dengan suara serak. Raka menggenggam lenganku, gemetar. Siapa itu? Lili? Tanya Raka. Aku menatap bayangan itu dengan hati berdebar. Entahlah, tapi dia memberi peringatan. Kita harus berhati-hati, jawabku. Bayangan itu perlahan menghilang ke kegelapan, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku menatap Raka. Ini lebih besar dari yang kita kira. Semua yang tersisa dari kutukan keluarga kita mungkin ada di dalam gua ini, ujarku. Raka mengangguk pelan, masih gemetar, tapi menatapku penuh tekad. Kalau kita mundur sekarang,
semua itu tetap tak terselesaikan. Kita harus lanjut, ujar Raka. Kami melangkah lebih dalam ke dalam gua. Simbol kuno di lantai menjadi petunjuk kami. Setiap langkah berderit di batu basah. Dan bayangan dinding tampak bergerak sendiri, seolah gua itu hidup. Hati-hati, jangan sampai terpancing rasa takut, ujarku berbisik. Gue akan coba, jawab Raka menggenggam senter lebih erat. Hawa gua semakin berat. Terdengar desahan lembut seperti bisikan yang tidak bisa ditangkap kata-katanya. Setiap langkah membawa kami lebih dekat pada pusat kutukan keluarga Amarwati, tempat yang akan terungkap di bab berikutnya. Di sisi lain, kami menembus lorong gua. Simbol kuno di lantai memandu langkah kami semakin dalam. Udara semakin lembab, aroma tanah basah menyelimuti dan suara tetesan air terdengar seperti irama misterius. Di ujung lorong, kami menemukan pintu batu tua. Ukiran simbol kuno menutupi seluruh permukaan pintu. Beberapa sudah terkikis oleh waktu. Pintu itu menimbulkan aura gelap yang membuat udara di sekitar terasa berat. Aku mengeluarkan kunci yang pernah ditemukan di rumah tua. Tangan gemetar menempelkan kunci ke lubang pintu. Pintu berderit perlahan saat terbuka, mengeluarkan cahaya hangat yang menembus kegelapan gua. Raka, ini tempat yang dimaksud ayahku. Aku berbisik menatap cahaya yang memancar dari celah pintu. Raka menelan ludah, wajah tegang. Lo yakin kita siap? Rasanya aku bisa merasakan energi aneh dari sini, ujar Raka. Aku menatapnya dengan serius. Kita tidak punya pilihan lain. Semua jawaban ada di dalam, jawabku. Di dalam pintu terdapat ruang kecil yang aneh. Dinding-dindingnya seperti memancarkan bayangan hidup, memproyeksikan memori masa lalu keluarga kami. Cahaya hangat namun suram menerangi setiap sudut. Aku melihat kilasan memori. Lili kecil bermain dengan ayahku tertawa bahagia. Seorang pria misterius menebar bayangan gelap, menyebarkan kutukan. Rumah tua, gua, dan simbol kuno yang kami temui semuanya saling terkait. Jadi ini pusat kutukan keluarga kita, gumamku. Raka menatapku dengan mata lebar. Dan ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Raka. Tiba-tiba bayangan pria misterius muncul di tengah ruangan. Tubuhnya tinggi, aura gelap menyelimuti. Kalian tidak seharusnya datang, suaranya bergema, mengguncang udara di sekitar kami. Aku menatap Raka, tangan menggenggam erat. Kita harus menghadapi ini untuk Lili dan semua roh yang terperangkap, ujarku. Bayangan Lili muncul di sampingku, mata merah bercampur cahaya lembut. Kakak, waktunya, bisiknya. Aku menarik napas panjang, menaruh kotak kunci di tengah ruangan. Cahaya merah memancar menyelimuti bayangan pria misterius. Sosok itu menjerit, perlahan memudar. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya. Raka menatapku kagum dan aku tersenyum tipis. Lili akhirnya bebas. Aku menatap ruang proyeksi memori sadar. Sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Pusat kutukan memang telah terlihat, tapi masih banyak rahasia yang harus diungkap, termasuk lokasi danau bayangan yang disebut dalam surat misterius berikutnya. Setelah mengalami proyeksi memori di ruang batu tua, kami keluar ke lorong gua dengan hati-hati. Udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah kami. Aku menatap Raka, matanya masih terlihat tegang. Kita harus siap. Sosok itu, bayangan pria misterius, dia tidak akan tinggal diam, ujarku. Raka menggenggam senter lebih erat. Iya,
Gue bisa merasakan energi gelapnya dari sini. Ini beda dari semua yang pernah kita hadapi, jawab Raka. Tiba-tiba di tengah lorong gua bayangan pria misterius muncul. Sosoknya tinggi, aura gelap menyelimuti seluruh ruang. Suara bergemuruh terdengar. Kalian tidak seharusnya datang dan mencampuri urusanku. Aku mengangkat kotak kunci yang kubawa dari rumah tua. Cahaya lembut dari lili muncul di sampingku, menyinari bayangan pria itu. Kita tidak akan mundur. Kita harus menghentikan penderitaan semua roh, ujarku. Raka menatapku. Cahaya lili, dia bisa bantu kita, ujar Raka. Aku mengangguk. Ya, fokus pada cahaya. Itu satu-satunya cara menghancurkan kutukan ini, ujarku. Bayangan pria misterius mengamuk. Bayangan gelap memutar di udara, memantul di dinding gua. Tapi perlahan, cahaya merah dari lili mulai menembus gelapnya. Aku menaruh kotak kunci di tengah lorong gua. Cahaya merah bercampur putih menyelimuti bayangan pria itu. Sosoknya menjerit. Tubuhnya memudar perlahan. Tidak, ini tidak mungkin. Raka menatapku kagum dan aku tersenyum tipis. Lili akhirnya bebas. Setelah bayangan pria misterius memudar, roh-roh tersiksa mulai muncul di gua. Wajah mereka tampak sedih dan marah. Tapi cahaya dari lili menenangkan mereka satu persatu. Mereka lega, bisik Raka. Ya, tapi perjuangan ini belum selesai sepenuhnya, jawabku menatap simbol kuno di lantai gua. Aku tahu pusat kutukan memang telah terlihat, tapi lokasi danau bayangan yang disebut surat misterius berikutnya akan menjadi tantangan berikutnya. Kami berdiri di lorong gua, napas terengah tapi hati mulai tenang. Cahaya dari lili menyebar ke seluruh gua, meninggalkan rasa damai untuk pertama kalinya sejak kami memulai perjalanan. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk sementara, gumamku berbisik. Dan yang penting kita selamat, ujar Raka. Menambahkan sambil tersenyum lelah. Namun aku menatap peta kuno yang kubawa. Jalur menuju danau bayangan sudah menunggu dan kami harus siap menghadapi bahaya yang lebih besar. Setelah konfrontasi di gua, aku dan Raka kembali ke kota. Sementara roh-roh tersiksa mulai tenang. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Di malam pertama kembali, aku menerima surat baru tanpa nama. Kamu telah membebaskan Lili, tapi jejak kutukan belum selesai. Jika ingin menutup semua luka, pergilah ke danau bayangan, tempat semua dimulai. Aku menatap Raka dengan serius. Danau bayangan, ini pasti pusat dari semua energi kutukan keluarga kita. Raka menggeleng pelan, wajah tegang. Artinya kita harus pergi lagi? Tanya Raka. Aku mengangguk, membuka peta kuno dari dokumen ayahku. Ya, dan kali ini taruhannya lebih besar. Bukan hanya Lili, tapi semua roh yang tersisa. Di luar jendela, bayangan samar bergerak menimbulkan hawa dingin yang menusuk. Sosok itu familiar, anak kecil dengan mata merah seakan memberi peringatan. Itu Lili. Tanya Raka gemetar. Entah, tapi dia memberi peringatan, jawabku lirih. Kami segera bersiap. Ransel kami penuh peralatan, senter, kotak kunci, buku catatan ayahku, dan dokumen kuno lainnya. Aku menatap Raka. Kita harus siap menghadapi apapun. Ini baru permulaan, ujarku. Raka menatapku, wajah tegang tapi mata penuh tekad. Kami keluar dari penginapan. Mobil melaju ke arah pegunungan. Kabut malam menyelimuti jalan dan bayangan pepohonan bergoyang seakan memberi pertanda bahwa perjalanan ini akan lebih gelap dan berbahaya daripada sebelumnya. Kami tiba di danau bayangan. Menjelang malam, akhirnya gelap pekat. Permukaan tenang,
tapi ada suara gelap yang menekan seolah memantau setiap gerak kami. Kabut tipis menyelimuti menambah kesan misterius dan menakutkan. Aku menatap Raka. Ini tempat yang disebut surat itu. Rasanya sangat berat, ujarku. Raka menggigil menatap permukaan danau yang tenang. Gue gak suka ini, Walil. Serius, ini gak normal, ujar Raka. Saat kami melangkah lebih dekat, permukaan air beriak sendiri. Dari dalamnya muncul sosok bayangan besar. Kabut pekat membentuk tubuh humanoid yang menakutkan. Suara bergema dari air. Kalian datang untuk mengganggu aku, tanya makhluk itu. Aku menatap Raka, menahan napas. Ini inti dari kutukan keluarga kita. Kita harus menghadapi semua yang tersisa, ujarku. Dari balik kabut muncul bayangan roh-roh yang tersiksa. Masing-masing wajahnya tampak sedih dan marah. Aku menatap bayangan Lili yang muncul di hadapanku, memberi sinyal untuk maju. Kakak, waktunya menyelesaikan semuanya, bisiknya. Aku menggenggam tangan Raka. Kami melangkah ke tepi danau bersama. Kita akan hentikan semua penderitaan sekali dan untuk selamanya, ujarku. Malam semakin pekat ketika kami berdiri di tepi danau bayangan. Kabut tebal melayang di atas permukaan air, menciptakan suasana seolah dunia ini berhenti bernapas. Roh-roh tersiksa mulai muncul, wajah mereka sedih dan marah. Dari kedalaman danau, bayangan pria misterius paling kuat muncul. Aura gelap menyelimuti seluruh danau. Aku menatap Raka, tangan kami saling menggenggam. Ingat, fokus pada cahaya Lili. Ini satu-satunya cara menghentikan kutukan ini, ujarku. Raka mengangguk, wajah tegang. Siap, kita ini terasa seperti neraka yang hidup, ujar Raka. Bayangan pria misterius mengamuk. Gelombang energi gelap memancar dari tubuhnya, membuat permukaan air beriak liar. Kalian tidak akan pernah menghentikanku, suaranya menggema di seluruh danau. Aku meletakkan kotak kunci di tepi danau. Cahaya merah dari Lili muncul di tengah, bercampur dengan cahaya putih yang lembut. Bayangan pria itu menjerit. Gelapnya mulai memudar. Raka menatap kagum sambil menahan napas. Walil, kita berhasil? Tanya Raka. Aku menatap bayangan pria itu yang perlahan lenyap. Hampir, masih ada beberapa roh tersisa, jawabku. Bayangan roh-roh tersiksa mulai muncul, namun cahaya Lili menyelimuti mereka. Wajah mereka berubah dari marah menjadi lega, perlahan menghilang ke arah cahaya. Aku menatap Lili yang kini bebas dari kegelapan. Kau akhirnya bebas, Lili, bisikku. Lili tersenyum lemah, cahaya dari tubuhnya mulai memudar menjadi aura lembut. Terima kasih kakak, kalian sudah menolong kami semua, ujar sosok Lili. Kami berdiri di tepi danau, napas terengah tapi rasa damai mulai muncul. Cahaya dari Lili menyebar, menenangkan kabut gelap. Aku menatap Raka, senyum lelah tapi puas. Kita berhasil untuk sementara, ujarku. Raka tersenyum tipis. Dan yang penting, kita selamat, jawab Raka. Aku menatap peta kuno, menyadari perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ada jejak kutukan lain yang harus diungkap, tapi danau bayangan kini aman dan pusat kutukan keluarga Amarwati sudah terbuka. Perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya kita sudah mengalahkan kegelapan utama, ujarku berbisik. Beberapa minggu setelah konfrontasi di danau bayangan, aku dan Raka kembali ke rumah lama keluarga Amarwati. Rumah itu kini terlihat lebih sunyi, namun aura mistis atau misterius masih terasa.
Aku membuka kembali dokumen kuno ayahku, berharap menemukan jawaban tentang sejarah kutukan keluarga. Di salah satu lembaran, aku menemukan peta lama dengan simbol-simbol yang sebelumnya belum pernah kulihat. Peta itu menandai beberapa lokasi baru di pegunungan dan hutan terpencil, lengkap dengan catatan tangan ayahku. Tempat ini menyimpan rahasia leluhur. Jangan tersesat di dalam kegelapan yang tersisa. Aku menatap Raka dengan serius. Raka, ini lebih dari sekedar danau bayangan. Keluarga kita memiliki sejarah panjang dengan entitas supranatural, ujarku. Raka menatap peta itu, matanya melebar. Jadi, perjalanan kita belum selesai? Masih ada kutukan lain? Tanya Raka. Aku mengangguk. Ya, dan kita harus bersiap. Ini bukan sekedar roh tersiksa atau bayangan. Ini adalah warisan keluarga yang tersembunyi selama ratusan tahun, jawabku. Aku membaca lebih lanjut dokumen itu. Ternyata ayahku telah menyimpan kotak kunci tambahan yang bisa membuka ruangan rahasia di salah satu lokasi puncak pegunungan. Ruangan itu diyakini menyimpan artefak leluhur yang mengendalikan kutukan keluarga. Raka menatapku tegang. Kita harus benar-benar siap kalau mau menghadapi ini. Ini rasanya lebih besar daripada sebelumnya, ujar Raka. Aku menatap peta. Simbol kuno di peta bercahaya samar di bawah cahaya lampu. Benar, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kutukan ini akan terus menyebar. Dan tidak hanya Lili, tapi seluruh wilayah ini akan terpengaruh, ujarku. Raka mengangguk, menaruh tangannya di bahuku. Kita sudah banyak melalui hal, Holil, kita bisa melalui ini juga, ujar Raka. Aku menatap peta itu lagi, sadar bahwa perjalanan kami baru saja memasuki babak baru, lebih besar dan lebih berbahaya. Jejak keluarga Amarwati ternyata jauh lebih luas dan rahasia yang tersisa lebih gelap daripada yang pernah kami. Matahari pagi menembus kabut tipis di pegunungan. Ketika aku dan Raka memandang dari kejauhan, danau itu kini tenang. Permukaannya kini memantulkan cahaya lembut, roh tersiksa telah bebas. Lili telah bebas normal. Lili telah rasa damai itu bercampur akan misteri yang tersisa. Aku menatap peta kuno yang kubawa. Simbol-simbol baru menunjukkan beberapa lokasi tersembunyi bahwa kutukan keluarga Amarwati jauh lebih luas daripada yang pernah kami bayangkan. Perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ada lokasi lain yang harus kita jelajahi. Aku berbisik pada Raka. Raka menatapku dengan mata lebar. Tapi penuh tekad. Apapun yang menunggu, kita hadapi bersama. Aku tersenyum tipis. Mari kita mulai babak baru ini. Kita tahu lebih banyak ini. Kita tahu bagaimana menghadapi bayangan roh dan kutukan. Kami berdiri di tepi danau. Angin pagi menyejukkan. Cahaya matahari yang menembus seolah memberi pertanda bahwa perjalanan ini dan hanya soal kutukan, tapi juga tentang legasi, dan tanggung jawab keluarga kami. Aku menatap langkah yang kita ambil, setiap langkah yang kita bebaskan, setiap roh yang kita bebaskan, itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai keturunan Amarwati. Raka mengangguk, menatap permukaan danau, dan kita akan menemukan jawaban. Untuk semua ini bersama. Bayangan Lili muncul sesaat. Tersenyum lembut. Cahaya merah dan putih yang muncul dari tubuhnya meninggalkan aura damai. Tapi awal yang baru.
Kami menatap berbisik. peta, menyadari Kami bahwa menatap petualangan peta, baru menyadari menanti bahwa di lokasi petualangan lokasi baru tersembunyi menanti di lainnya, lokasi-lokasi dan kami sudah tersembunyi siap lainnya. menghadapinya. Dan kami sudah Kali siap ini menghadapinya dengan keyakinan, kali dan ini keberanian dengan yang lebih keyakinan besar. dan keberanian yang lebih besar. Dan begitu aku tahu, Dan warisan begitu kegelapan aku tahu, keluarga warisan Amarwati, kegelapan keluarga kini berada di Amarwati tangan kami, kini siap berada di untuk tangan dijaga, kami, diungkap siap dan untuk bila dijaga, perlu, diungkap dan bila perlu. dihentikan. Dan cerita pun Dan berakhir. cerita pun Terima kasih berakhir. untuk teman-teman semua Terima kasih yang sudah untuk teman-teman mendengarkan, semua yang sudah menonton dan mendengarkan menyimak cerita ini. menonton dan menyimak Cerita ini seperti biasa kami mohon dukungannya kepada teman-teman kami mohon semua dukungannya untuk kepada membantu teman-teman semua mengembangkan channel untuk ini dengan membantu cara mengembangkan klik channel ini subscribe, dengan cara like, klik subscribe, komen dan juga share ke like, media komen sosial dan juga share ke teman-teman semua. media sosial teman-teman semua. Dan di channel ini juga membacakan sebuah komik, membacakan sebuah komik zaman dulu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.